Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat pemirsa YouTube Ansor Desa Dagan. Kita ketemu dalam acara ada podcast programnya tim Cyber pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Dagan. Yang dalam kesempatan ini kita menghadirkan salah seorang narasumber atau teman ngobrol saya, seorang yang mempunyai posisi yang penting dalam organisasi atau jam'iyah di Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Ansor. Beliau saat ini menjadi Kasat Korkel Banser di pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor, salah satu sub otonomnya Ansor. Bersama dengan saya saat ini sahabat Misbahul Munir. Ya. Selamat datang Dan. Selamat datang. Ya. Kami biasa akrab menyebutnya dengan Dan Cimeng, seperti itu. Ini panggilan kesayangan lah ya, panggilan keakraban di antara sesama personil Banser yang ada di Desa Dagan. Gimana Dan kabarnya? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar kegiatan Dan Cimeng, seputar kegiatan-kegiatan di organisasi maupun kegiatan-kegiatan secara pribadi. Namun sebelum itu kita akan mengenal lebih dalam sosok dari Komandan Banser di Ranting Dagan ini. Sahabat Misbahul Munir ini sebenarnya siapa? Kita akan mengulik lebih dalam. Dan Cimeng asli Dagan ya? Iya, asli Dagan. Bukan pendatang lah ya? Bukan pendatang, asli Dagan. Ini Dan, coba ceritakan terkait sampean ini siapa? Enggak. Oh, saya. Ya. Saya ya kuli biasa. Peternak, lebih akrabnya itu peternak kambing. Sebenarnya peternak kambing saya itu. Hobi itu ya? Iya, hobi. Peternak kambing, lembu, dan petani-petani biasa. Entah kenapa kok teman-teman itu memilih saya sebagai Kasat Korkel di Desa Dagan itu saya tidak tahu. Kayaknya saya itu tidak ada potensi di kepemimpinan, itu tidak ada. Tapi kenapa kok teman-teman mempercayakan itu kepada saya? Ini sosok yang sangat merendah ini. Pada dasarnya karena kompetensinya juga sudah tidak diragukan, karena beliau juga sering berkegiatan. Kalau di Banser itu ada jenjang pelatihan formalnya. Coba ceritakan mulai dari jenjang yang paling dasar yang sudah diikuti. Ya, pengalaman di Banser ya? Ya, pengalaman di Banser. Saya itu mengawali mengikuti organisasi Banser. Lebih tepatnya Ansor. Saya itu punya greget tersendiri. Nah, nenek moyang saya asli murni dari NU, makanya saya itu punya greget lah. Iya, keturunanku saja NU, masa aku kok tidak mau berkhidmat gitu ya. Jadi saya itu punya kerentek ikut Banser. Punya tanggung jawab moral untuk meneruskan perjuangan gitu ya. Iya, seperti itulah. Di Klatsar pertama di mana, Dan? Di Klatsar pertama kali di MWC Solokuro. Di MWC Solokuro. Sekitar tahun berapa itu? Sekitar tahun 2017 ya. 17 ya. Kalau enggak 18, 17. Itu yang pertama diadakan di Solokuro itu ya. Kemudian Susbalan di mana, Dan? Susbalan di Desa Kemantren. Desa Kemantren. Ya, itu yang juga seingat saya juga untuk PC atau Satkorcap Kabupaten Lamongan itu yang pertama kali ada. Ya, itu di bawah kepemimpinan
kepemimpinannya Masyhur. Masyhur. Insya Allah Masyhur. Kasat Kurcapnya kalau tidak salah masih Nur Hadi. Pak Nur Hadi, Iya, sahabat Pak Nur Hadi. Sahabat Nur Hadi. Semoga beliau tetap sehat, Amin. sahabat Nur Hadi. Amin, amin. Selain yang di kegiatan-kegiatan ini dulu, saya belum apa ya, kita belum mengenal pendidikan mulai dari dasar di MI Dagan ya. Iya, MI Mambaul Ulum Dagan. Kemudian sanawiyahnya di MTS Tarbiyatul Thalabah Kranji sampai dengan Alia. Alianya, ya. Saat ini aktif di Banser dan menjadi Kasat Korkel. Kalau boleh tahu personel Banser yang ada di Dagan ada berapa? Kurang lebih 68 personil. Wah, luar biasa itu. Ya, sudah. Alhamdulillah. Yang diklat? Yang diklat seluruhnya diklat iya, itu. Seluruhnya diklat. Jadi ini salah satu keunggulan ini ya di Dagan. Alhamdulillah. Salah satunya adalah di personel Bansernya yang dengan keanggotaan yang lumayan besar dan semuanya sudah ikut diklat SAR. Sebagian besar juga sudah susbalan ya. Iya, ada berapa ya? 15 sekitar 15 personil lah yang sudah susbalan. Ya. Juga ada yang di kejuruan-kejuruan tertentu juga ada. Ada, ya Balakar. Baritim, ada. Provos juga ada ya. Provos. Di periode ini, di periodenya sahabat Abdul Hakim di Ansornya ini, program-program yang dicanangkan di Banser itu apa aja? Apa ya, yang terpenting itu pengabdian. Ketika ada giat PAM itu selalu harus aktif, bukan selalu harus aktif itu. Kalau ada yang meminta untuk bantuan PAM, harus siap. Personil itu harus siap. Dan selalu ready mereka. Ya, selalu ready. Karena emang apa ya? Karena itu bentuk pengabdian. Benar. Jiwa untuk berkhidmat di NU. Kita kan mulai awalnya itu paling tidak mudah-mudahan besok kita semuanya diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim. Dengan demikian kita berdoa semoga menjadi salah satunya yang di dalam doanya adalah kelak akan diakui sebagai santrinya dan didoakan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Nah, ini seputar yang di Banser. Nah, kita akan menggali lebih dalam selain dari itu. Kegiatan sehari-hari di luar kebanseran, di luar keansuran apa biasanya? Ya, kesehari-hariannya ya ngarit. Kan hobi saya peternak beliau ini, sahabat-sahabat. Jadi kambingnya ada berapa sekarang? Kambing atau sapi? Sapi ada satu ekor dan kambing domba itu perkiraan 30 ekor. Wow. Jadi sahabat-sahabat kalau butuh ini sebentar lagi kan setelah puasa, 3 bulan kemudian kan hari raya Idul Adha. Hubungi dan Cimeng untuk bisa. Promosi gitu. Iya, tetap kita harus itu juga. Dan beliau ini selain aktif di kegiatan NU di Subbanom di Banser, dia juga berkiprah di Karang Taruna. Berkiprah juga karena latar belakang beliau memang seorang peternak. Dan itu menjadi bekal zaman dulu itu kan para nabi juga salah satunya adalah pengembala, peternak dan sebagainya. Menjadi sunnah. Sehingga paling tidak kepemimpinan itu bisa berjalan dengan mulus. Dan beliau ini juga sekarang menjabat sebagai ketua Pok Tanter. Benar ya? Iya, Pok Tanter. Coba ceritakan terkait dengan Pok Tanter. Ya, sebenarnya saya sih, ya tadi lah, saya itu bodoh sebenarnya, itu bodoh. Tapi ya mungkin kok keberuntungan itu berpihak pada saya gitu. Saya itu dipercaya oleh Bapak Kades Dagan, Bapak Warjidan, ya itu diangkat jadi ketua ternak.
yang dinamakan oleh Lembu Jaya Dagang. Alhamdulillah sekarang kelompok itu mempunyai 6 ekor sapi, 6 ekor sapi. Dan kelompok sekarang itu menaungi peternak di wilayah Dagan itu pengangsurasian. Asuransi Jadi, ternak. iya, asuransi ternak. Jadi ternak yang ada di Dagan itu bisa didaftarkan asuransi lah, itu di bawah naungan saya. Itu berarti gini, ketika sudah masuk asuransi, nanti kalau ada hal-hal ono kata Pak sapi, tanggungan ditanggung oleh asuransi. Iya, ditanggung asuransi. Itu kalau kematian ya mendapat 10 juta. Premi pembayarannya berapa, Dan? Kalau sapi perempuan itu dapat Sapi subsidi betina, ya, itu dapat subsidi dari pemerintah itu 80% apa 60% gitu ya. Pokoknya nominalnya berapa? 40. 40, cuma 40. Iya, cuma 40 per tahun. Kalau jantan? Kalau jantan 200. Oh, jadi 1 tahun daftar, kalau nanti masih berlanjut berarti daftar lagi, dan preminya hanya bayar 1 kali, dapat keuntungan nanti terkait dengan garansi kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti kematian dan sebagainya, itu akan diganti sesuai dengan kesepakatan. Kalau umpama saya punya sapi jantan gitu, saya asuransikan 200, tiba-tiba mati, berapa yang didapat? 10 juta itu. 10 juta. Nanti ada tim-tim sendiri untuk mengecek lah itu mati karena apa, keracunan atau apa, nanti ada tim sendiri. Ada klasifikasinya gitu ya. Oke, itu tadi terkait dengan kegiatan yang di luar keansoran, kebanseran. Beliau ini adalah Ketua Pok Tanter Lembu Joyo. Jadi pemirsa, terutama yang ada di Desa Dagan, para peternak, untuk lebih amannya, karena kita tidak tahu Rojo Koyo itu biasanya ngerawati, gak ngerti nasib wong, lebih amannya diikutkan asuransi. Promo juga ini. Biar lebih inilah, ini juga untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan para peternak pada khususnya. Ini kita sebentar lagi menjelang Ramadan, kita kembali ke kegiatan-kegiatan yang ada di Ansor Banser. Kira-kira kegiatan di bulan Ramadan ini apa aja nih? Kalau di Bansernya? Kalau di Bansernya insya Allah siap siaga itu PAM setiap malam, atau jaga bareng Linmas. Oh, berkontribusi kolaborasi dengan Linmas. Jadi nyambung antara pemerintahan desa dengan Ansor Banser. Sahabat-sahabat pemirsa, memang selalu di pimpinan ranting Ansor ini, terutama di Bansernya juga, ini kita sering mengadakan kolaborasi. Dengar-dengar dulu juga pernah mengadakan suatu kegiatan besar bersama gitu ya. Iya. Apa itu? Coba ceritakan. Apa itu? Pernah melakukan kolaborasi dengan Linmas itu upacara bendera bersama. 17 Agustus. 17 Agustus. Ceritanya? Ya, ceritanya kita kolaborasi dengan Linmas. Kita apa ya? Coba kita melakukan upacara bendera bersama Linmas dan pemerintahan desa. Awalnya sih dulu sebelum saya, pokoknya intinya dulu lah. Itu apa? Linmas dan Banser itu sangat sulit untuk bersatu di desa. Terus di periode saya itu saya mempunyai inisiatif. Bagaimana caranya antara Linmas dan Banser itu bisa menyatu. Dan itu alhamdulillah ketua dan Linmasnya dan beserta anggotanya personel itu Linmas saya dekati, saya ajak bicara bagaimana kalau kita Banser itu bisa bergabung dengan Linmas. Nah, itu melakukan kegiatan bersama. Melakukan kegiatan bersama. Dan muncul ide untuk kegiatan upacara bendera itu 17 Agustus ya.
Selain itu, kadang juga sering latihan bareng seperti PBB, seperti latihan balantas itu pernah dengan Linmas Dagang. Jadi saling bersinergi antara Linmas dan Banser, Saling bahu-membahu lah bahu-membahu demi untuk keamanan Desa Dagang. luar biasa ini. Jadi ini bahwasane pasukannya ulama dengan pasukannya Umarok ini jadi satu. Jadi di Desa Dagan itu seperti itu. Selain yang di pasukan-pasukan tadi, secara personal orang-orangnya juga insya Allah akan seperti itu. Bersatu semuanya, baik ulama maupun umaroknya, untuk bahu-membahu membangun desa, baik fisik maupun non-fisik, pembangunan manusia secara utuh. Nah, saat ini harapan-harapan yang mungkin belum ke sana dulu lah. Kita ngobrolnya terkait dengan kegiatan yang di internal Bansernya. Untuk jadi banyak di luaran sana yang kemudian mencibir bahwa Banser pengamanan dan sebagainya, ada yang mencibir, minta kemudian ada upah dan sebagainya, minta ada ini dan itu. Coba ceritakan terkait dengan gimana sih sebenarnya terkait dengan suara-suara sumir yang menjelekkan atau mendiskreditkan Banser. saya tertawa dulu ya menanggapi ini. mungkin yang apa ya, yang mencibir itu menurut saya karena dia belum tahu, karena dia belum pernah masuk di kalangan Banser, makanya dia seenaknya bicara Banser itu minta upah, Banser itu minta gaji. Enggak. Minimal belum pernah ngopi bareng berarti. Iya, saya kira itu apa ya, pengetahuan yang kurang soal Banser. Karena di Banser sendiri, sejak saya mengikuti, tidak ada Banser, khusus Banser Dagan, khususnya Banser Dagan, atau itu ketika diminta untuk ngepam di acara pengajian, acara kawinan, atau acara lain-lainnya, terus Banser minta upah, itu belum pernah. 100% seingat saya belum pernah. Jadi memang pure pengabdian mereka untuk kepada agama maupun kepada bangsa, masyarakat secara umum. Ini juga menjadi klarifikasi di luaran sana yang sering mencibir terkait dengan adanya Banser. Ya, kita tadi sudah bicara terkait dengan posisi dan Cimeng di Kasat Korkel, kemudian di Ketua Pok Tanter Lembu Jayan Dagan. Tapi melihat sosoknya ini, saya kok meragukan kalau cuma di dua tempat itu. Kayaknya ada yang lain-lainnya. Coba ceritakan terkait dengan pengalaman organisasi dan juga saat ini menduduki posisi apa aja, Dani? Terkait pengalaman di organisasi dulu. Saya sejak dulu sudah sering mengikuti organisasi-organisasi ketika di bangku sekolah. Iya, bangku sekolah MTS. Saya sudah mengikuti, kalau nggak salah itu ekstrakurikuler yang dinamakan itu ada Pandawa. Pandawa itu apa? Pandawa itu apa ya? Semacam pramuka, tapi apa ya? Lupa saya. Ya, lupa. Kegiatannya kurang lebih seperti pramuka. Iya, kedisiplinan. Semi-semi seperti militer lah. Paramiliter. Ya, terus. Dan ketika di MA saya fokus kepada organisasi satu, yaitu teater. Saya mendalami banget kalau teater itu. Senang berkesenian. Iya, senang berkesenian. Bukan seni-seni kencing. Bukan seni kencing, tapi seni-seni yang gimana gitu. Seni teater itu seni yang juga membentuk karakter. Ya. Terus
sejak kelas 1 itu saya sudah mendalami itu teater. Sudah mengikuti festival di beberapa kota. Salah satunya yang terdekat itu di Lamongan di Unisda Bisa. dan di Surabaya di YIN ya. Sunan Ampel Iya, kalau nggak yang salah. Sunan Ampel. Di Teater Ki. Yang paling jauh di Malang. Nyampe Malang ya? Iya, nyampe Malang di UM. Itu alhamdulillah mendapatkan juara 1 artistik terbaik. Wih. Alhamdulillah. Dan setelah itu ya mungkin awal tadi saya mengatakan ya, kalau otak saya itu tidak begitu cerdas, tidak begitu pandai. Tapi saya nekat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi setelah MA itu. Cerdas lah. Enggak begitu cerdas. Kelihatan kok. Saya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi itu. Saya dapat 1 semester itu pulang. Di mana itu? Yaitu di Jakarta, di Hmm. Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya dapat 1 semester saya pulang. Saya pulang. Kok pulang? Ya karena saya rasa otak saya tidak mampu. Ini kena efek kerasnya ibu kota mungkin. Mungkin seperti Bukan itu. karena otaknya yang tidak mampu. Saya pulang, saya di rumah tidak mengenal siapa-siapa. Pada intinya saya belum begitu akrab dengan pemuda-pemuda Desa Dagan. Teman-teman yang seangkatan yang itu keluaran di 1-2 orang lah yang masih ada di rumah. Yang lainnya sudah menyebar kemana-mana gitu. Ya. Nah di situ saya mengenal sosok Miftahul Fatkori. Saya itu Ketua Karang Taruna. Iya, ketua. Dulu belum jadi ketua Karang Taruna. Masih di ini penuh mungkin. Tidak di ketuai penuh, cuman dia itu lebih tepatnya jadi koordinator apa ya? Di sini itu geng atau komunitas lah. Ya. Aktivis anak muda, Miftahul Fatkori ya. Ini juga jangan lupa sahabat-sahabat pemirsa, terutama yang ada di Desa Dagan saat ini Fatkori sebagai kepala Alia. Jangan lupa untuk menyekolahkan anaknya mulai dari jenjang MI, MTS sampai dengan MA alianya di Mambaul Ulum Dagan. Percayalah bahwa Mambaul Ulum Dagan juga termasuk sekolah yang dapat diunggulkan untuk mendidik putra-putri Anda semuanya. Amin. Lanjut Dan. Itu intermezzo tadi. Tapi temenan. Itu saya mengenal sahabat Miftahul Fatkori itu, saya itu heran melihat sosok Miftahul Fatkori itu. Ini termasuk berarti salah satu apa ya, panutan mungkin dalam berorganisasi ya? Mungkin apa ya, iya dia itu di pikiran saya itu panutan, panutan kiblat saya kalau di organisasi. Karena dia itu apa ya, bisa beradaptasi dengan pemuda macam apa itu bisa. Bisa masuk di semua lini. Bisa masuk di semua kalangan. Sama pemabuk juga bisa, sama ustadz-ustadz juga bisa lah. Itu dari situ saya itu mencoba untuk mendekati dia, dan dia sedikit demi sedikit merangkul saya, mengajak saya ke organisasi Karang Taruna. Karang Taruna. Jadi awal mula yang ada di Desa Dagan masuk di organisasi di Karang Taruna. Belum. Ke IPENU dulu. Oh, ke IPENU. Iya, ke IPENU dulu. Yang waktu itu kepemimpinannya Rekan Adri. Oh, Rekan Adri Mustain. Ya, Adri. Baru setelah di salah satu pemuda yang luar biasa juga. Yang luar biasa. Itu di masa-masa itu IPENU sangat luar biasa. Saya belajar di situ, ikut aktif di IPENU. Nah, ternyata di organisasi enak juga, banyak teman. Asik ya? Asik, ya. Sering kumpul, dan apa ya, di IPENU itu fokusnya itu luar biasa. Pengabdiannya di masyarakat itu sangat luar biasa. Salah satu kegiatannya yang diikuti oleh masyarakat Desa Dagan itu takbir keliling. Ya, kemarin juga kita pas menghadirkan rekan ketua IPENU dan IPP juga seperti itu, memang kiprahnya.
sampai saat ini masih istiqomah, alhamdulillah. Nah, kalau Idul Fitri, nah kemarin kan ada pandemi. Saya rasa-rasa kalau nggak ada Idul Fitri itu apa? Nggak ada takbir Sepi gitu ya, keliling. nggak ada takbir keliling, sepi Ini gitu. sepi Idul Fitri itu, terasa sepi Desa Dagan. Alhamdulillah sebisa mungkin waktu itu, waktu pandemi masih diadakan. Masih diadakan. Setelah dipenuhi saya diajak ke Karang Taruna. Karang Taruna. Ini posisi sudah ketua Fatkori belum? Sudah. Sudah. Iya, sudah. Sudah menjabat jadi ketua Karang Taruna itu. Fokus di Karang Taruna, saya dipercaya sebagai koordinator lingkungan hidup waktu itu. Karena saya suka penghijauan dan peternakan itu sangat suka. Jadi mungkin disitulah sahabat Miftahul Fatkori itu dipandang sampean itu mampu di sana. Mampu di bidang itu. Jalan program kerjanya? Alhamdulillah jalan, tapi kurang maksimal. Memang seperti itu. Jadi kadang belum merasa puas dengan pencapaian. Itu tandanya hidup lah. Hidup. Lanjut Dan. Ya, setelah di Karang Taruna beberapa tahun saya diajak diklat. Ya, waktu itu saya belum tahu Ansor, belum tahu Banser, tapi kok teman saya itu mengajak saya diklat. Pertama kali tahun 2017 kalau enggak 16 ya 17 itu. Ayo diklat neng. Diklat apa iki? Ayo diklat Banser. Iya. Malah aku kurang tahu lebu piye. Kurang tahu piye si Banser iku. Ya kalau nggak salah saya ingat-ingat itu raker kedua atau pertama itu Karang Taruna di Tuban. Yang besoknya, kalau nggak salah di Kelenteng. Iya, di Kelenteng. Cinghu. Ya. Itu. Ya, malamnya itu saya mau pulang selesai rapat kerja itu, saya pulang. Paginya ikut diklat. Ikut diklat itu pertama kali di MWC Solokuro itu. Nah, sejak itulah saya mulai di kebanseran, saya aktif, saya niati dengan sungguh-sungguh. Ya, saya ikuti dengan sungguh-sungguh. Ternyata enak. Enak. Ada bahasa gini. Ojo wedi rak mangan milu NU. Wes. Nah, itu. Ojo wedi rezekimu entek milu NU. Ya bener lah, kalau di organisasi NU itu tersendiri di hati yang paling dalam ini. Bukan NU yang membutuhkan saya, tapi saya yang membutuhkan NU, khususnya di Ansor Banser. Nah, jadi disitulah aku aktif. Meskipun saya tidak, pikiran saya tidak begitu cerdas, tapi niat saya itu tekad. Tekadnya itu pokoknya ketika ada rutinan, ketika ada tugas itu selalu aktif. Pengen saya itu seperti itu. Jadi timbul niat apa yang kemudian bisa saya lakukan seperti itu. Iya. Untuk di NU pada umumnya dan di Ansor Banser pada khususnya. Berlanjut terus kemudian alhamdulillah itu waktu diklat itu kalau nggak salah kepemimpinannya kakak saya, sahabat Roba. Di Satkorkelnya? Iya, di Satkorkelnya sahabat Roba itu. Ya. Setelah itu sahabat Roba dapat satu periode 1 tahun kalau nggak salah. Ya, periode setengah? Ya, 1 periode setengah. Kakak saya sahabat Roba itu tadi menjabat sebagai Satkoryon. Nah, saya waktu itu jadi wakilnya. Oh, posisi wakil dari Kasatkorkel. Iya. Nah, saya diangkat menjadi Satkorkel, menggantikan kakak saya tadi. Ya, secara organisasi ketika ketuanya
berhalangan atau kemudian pindah, wakilnya yang kemudian menggantikan. Iya. Lanjut. Dan kok gimana ya? Mungkin apa? Ya mungkin teman-teman masih banyak yang mempercayakan kepemimpinan itu pada saya. Jadi saya masih diangkat menjadi Satkorkel lagi periode ini, periode sahabat Abdul Hakim. Nah, itulah cerita-cerita di organisasi, khususnya Ansor Banser, mulai apa ya? Cerita saya mulai berkarir, mulai berorganisasi di tindakan. Tuh sampai sekarang ini. Itu tadi pengalaman di organisasi. Nah, Ya. posisi-posisi sekarang yang diduduki ini apa aja? Kayaknya nggak cuma itulah. Ya, posisi gimana ya? Ya mungkin apa ya? Mungkin keaktifan Di saya Karang Taruna masih kan ya? masih Karang saya Taruna masih menjabat sebagai lingkungan hidup. Masih di lingkungan hidup. Ya, masih di lingkungan posisi hidup. yang sama seperti yang dulu. Iya. Terus di organisasi yang lainnya? Di organisasi lainnya itu mulai dari apa? Itu alumni MI itu saya menjabat sebagai ketua. Dan alumni MTS, MA yang lulusan dari Keranji MA Tarbiyatul Tholaba itu saya juga menjabat menjadi ketua. Ya. Alhamdulillah masih teman-teman masih mempercayai saya. Dan di desa yang pertama saya menjabat sebagai Satkorkel di Desa Dagan. Yang kedua menjabat Satkorkel ini termasuk Satkorkel yang hebat, jadi menjabat menjadi Satkorkel di 2 kepemimpinan di periode dulu dan di periode sekarang. Ya, saya lanjut ya. Ya. Ya, terus yang kedua menjabat sekarang di desa itu diangkat menjadi ketua kelompok Lembu Jaya Dagan itu. Ya, kalau di komunitas atau lebih tepatnya kepemudaan Desa Dagan yang dinamakan Jombok. Nah, ini terpisah dengan Karang Taruna? Sebenarnya bukan terpisah. Oh iya, terpisah. Secara kepengurusan terpisah. Terpisah. Secara kepengurusan terpisah dengan Karang Taruna. Kalau di organisasi Jombok itu saya menjabat sebagai bendara. Sebagai keuangan. Bagian nyekel duit lah. Iya, bagian nyekel duit. Bareng golek. Iya. Bareng golek. Yang nomor berapa tadi? Nyampe di Jombok. Oh, Jombok ya. Nenggok ngalor saidik lah. Jabatan yang selanjutnya menjadi apa itu? Sebagai koordinator gotong royong di lingkungan masyarakat, khususnya di Pesanggem. Nah, kalau di Dagan itu kan Pesanggem itu warga kontraktor. Iya, warga yang mengambil lahan di perhutani. Nah, itu. Bahasa kerennya kontraktor. Nah, saya yang menjabat sebagai koordinator gotong royong jalan. Pembangunan jalan untuk mempermudah akses menuju ke pertanian yang ada di perhutani. Ya. Terus apalagi ya selain itu? Di Remas saya menjabat sebagai litbang. Jabatan yang keren. Iya. Pokoknya di apa ya? Intinya diikuti saja lah. Karena berorganisasi sering kumpul itu awet muda. Kata teman-teman itu seperti itu. Jadi saya nikmati di organisasi dan saya belajar lah. Pada intinya di organisasi itu saya masih belajar. Karena saya itu orang lapangan, bukan orang pemikir, orang lapangan. Saya lebih suka disuruh daripada menyuruh. Sebenarnya itu. Dan memang secara ini di Banser itu memang penggerak
bahasanya tugasnya adalah tugas instruksi. Jadi ketika ada instruksi dari pimpinan, gerak Banser itu. Jadi hal-hal yang terkait dengan konsekuensinya itu sudah dipikirkan oleh para pimpinan. Jadi begitu ada komando ya di Banser itu langsung siap. Seperti itu. 86. Siap 86, siap 99. 99. Kegiatan tadi sudah cerita terkait dengan kolaborasi upacara dan sebagainya. Kita mencoba terkait dengan kegiatan-kegiatan yang tentunya di sana membutuhkan sebuah atau membutuhkan finansial. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu. Iya. Di Banser itu kan seragam mentereng doreng gitu ya. Iya. Seragam itu beli sendiri atau seperti apa nanti? Kalau saya ya secara umum lah, secara umum di personil Banser. Kalau di instansi-instansi kan kemudian kalau di militer jelas ini sudah dibiayai negara. Ya. Nah ini kan pasukan-pasukan yang non pemerintahan, pasukan kiai kayak seragam ini kok apakah kemudian ada dari instansi atau dari intinya seragam itu tukune piye? Oh gitu. Ya gini, kalau bicara seragam ya PDL. Ya, seragam pakaian dinas lapangan. Kalau di ranting dagang, khususnya di Banser itu saya itu lucu. Ya mungkin ada hati hati sendiri yang menggerakkan sahabat-sahabat Banser di dagang. Kalau seragam itu beli sendiri. Nah, mungkin kok mau ya? Mungkin ya hatinya itu terketuk. Kalau saya itu membutuhkan NU, bukan NU yang membutuhkan saya. Mungkin sahabat-sahabat juga hatinya seperti itu. Jadi ketika ada di program kepengurusan Banser itu pengadaan seragam gitu. Itu beli sendiri, bayar sendiri. Dan labanya itu masuk ke Banser. Umpamanya PDL-nya itu seharga 300. Nah, itu dikasih nominal 350 lah. Yang 50 itu untuk kas Banser. Jadi selain sudah beli sendiri, juga masih menyisihkan sedikit untuk di organisasi atau di satuan pasukan NU. Jadi masih memikirkan untuk kelangsungan nanti di operasional kegiatan. Nah, ini tidak terasa sudah lumayan kita berbincang-bincang dengan sahabat Misbakul Munir atau yang sering kita sebut panggilan akrabnya sebagai Dan Cimeng. Sebelum kita akhiri, kita dengarkan terkait dengan kesan-kesan selama beliau ini berorganisasi, utamanya di NU, di Ansor Banser. Ceritakan Dan. Ya, ini pesan-pesan untuk sahabat-sahabat semua. Jangan takut untuk berorganisasi. Khususnya organisasi apapun di Nahdlatul Ulama. Jangan takut gak bisa makan. Jangan takut gak dapat rezeki. Insya Allah rezeki itu mengalir dengan sendirinya. Itu saya buktikan sendiri. Untuk sahabat-sahabat, marilah kita berorganisasi yang sungguh-sungguh, yang ikhlas, tanpa ada rasa rasa yang tidak enak, yang rasa negatif di organisasi. Jangan. Ayo kita majukan, khususnya di ranting dagang,
ayo kita majukan organisasi Ansor Banser di Desa Dagan, karena itu membawa kita, insya Allah membawa kita ke jalan yang lebih baik. Amin, amin. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itu tadi bincang-bincang kita di acara Ada Talkshow di Ansor Dagan, program yang baru kita rilis, dan mudah-mudahan program ini terus berlanjut. Selamat juga kepada Dan Cimeng untuk senantiasa berkhidmat di NO, utamanya di Banom Ansor Banser. Mudah-mudahan kita semuanya dan Cimeng juga diberi kesehatan, istiqomah, selalu berjuang untuk agama, untuk NO, khususnya untuk bangsa dan negara pada umumnya. Kita akhiri dan sampai ketemu lagi di bincang-bincang kita berikutnya dengan para narasumber yang tentunya bisa memberikan kita inspirasi, selain kita juga mengenal sosok yang kita hadirkan lebih dalam, dan sebisa mungkin kita bisa memetik beberapa pelajaran dari apa yang kita perbincangkan. Dari saya, awal hingga akhir, sudah barang tentu banyak kesalahan, tingkah laku, ucapan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup, dan sekali lagi, mohon maaf, tetap dukung channel kami, channel Ansor Dagan. Jangan lupa untuk berkunjung ke websitenya juga. Jangan lupa untuk masuk atau nge-add, apa bahasanya? Ini Facebook apa? Follow Instagram kita, kemudian follow juga Facebook kita. Jangan lupa untuk menonton dari awal hingga akhir video-video kami agar tidak terjadi salah paham. Masalah iklan jangan skip. Ya, itu pesan dari teman-teman cyber. Subscribe-nya juga dan share ke grup-grup kalian, ke komunitas-komunitas kalian, karena itu akan membantu kami dalam mensyiarkan kegiatan-kegiatan yang ada di ke-NU-an, di NU pada umumnya dan di Ansor pada khususnya. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya dengan narasumber-narasumber yang lainnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangat.